Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Ya anak-anak, pagi ini kita akan belajar kembali pelajaran bahasa Arab. Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, insya Allah kita pada pagi hari ini akan belajar materi yang baru, tapi berhubungan dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Diperhatikan ya anak-anak, supaya anak-anak cepat paham semuanya. Ayo ikuti Ustazah anak-anak. Itu ada gambar buku ya, ikuti Ustazah. Apa bahasa Arabnya buku? Kitabun. Kitabun, ikuti Ustazah. Kitabun. Kitabun. Ya, selanjutnya di bawahnya ada gambar kertas. Ikuti Ustazah. Apa bahasa Arabnya kertas? Qirtasun. 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 Yang ketiga, coba dilihat anak-anak. Itu ada gambarnya bolpen, pena. Ya, apa bahasa Arabnya pena? Ikuti Ustazah. Qalamun. 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 Ya anak-anak, Ustazah ingatkan lagi ya, ini namanya ismul mudzakkar. Ismul mudzakkar atau kata yang tidak diakhiri dengan tak berbentuk bulat atau tak marbutoh. Ya anak-anak, jadi memakai kata bantunya kemarin apa waktu pelajaran yang pertama? Bagus, memakai kata bantu hadza dan dzalika. Hadza artinya ini, dzalika artinya itu, digunakan untuk kata yang tidak diakhiri dengan tak berbentuk bulat atau tak marbutoh. Faham semuanya? Masih ingat kan anak-anak? Ya, bagus. Selanjutnya ikuti Ustazah. Ada tas. Nah, ikuti Ustazah. Apa bahasa Arabnya tas? Mahfazatun. 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 Selanjutnya ada rautan. Apa bahasa Arabnya rautan? Ikuti Ustazah. Mibratun. 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 Selanjutnya ada gambar jangka ya. Apa bahasa Arabnya jangka? Ikuti Ustazah. Firjarun. 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 Ya anak-anak ya, coba anak-anak Ustazah ingatkan sekali lagi ya anak-anak. Ketika tadi kita belajar ismul mudzakkar, sekarang kita mengingat-ingat kembali ismul muannats. Ismul muannats. Ismul muannats. Apa itu ismul muannats? Ismul muannats adalah kata yang diakhiri dengan apa? Tak marbutoh atau tak berbentuk bulat ya. Kemarin kata bantunya menggunakan apa anak-anak kalau ismul muannats? Bagus, kata bantunya adalah hadhihi dan tilka. Hadhihi dan tilka. Hadhihi artinya ini, tilka artinya itu. Hadhihi artinya ini, tilka artinya itu. Faham semuanya? Masih ingat ya? Gak boleh dilupakan. Kalau ismul mudzakkar yang tidak ada tak berbentuk bulatnya, pakai kata bantu hadza dan dzalika. Kalau ismul muannas
yang akhirnya ada tak berbentuk bulat atau tak marbutoh, dia menggunakan kata bantu apa tadi? Bagus, hadhihi dan tilka. Hadhihi dan tilka. Hadhihi artinya ini, tilka artinya itu. Ya anak-anak, pagi hari ini Ustazah tambah sedikit lagi ya anak-anak. Kita akan belajar tentang bagaimana cara ketika kita bertanya menggunakan bahasa Arab, ya. Bagaimana cara ketika kita bertanya menggunakan bahasa Arab? Coba kita lihat. Ya anak-anak. Coba itu gambar yang pertama, ada gambar buku. Apa bahasa Arabnya buku tadi? Bagus. Kitabun, kitabun, kitabun. Ikuti Ustazah lagi. Kitabun, kitabun, kitabun. Ya. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini kitab. Ini buku, ya. Coba ketika Ustazah bertanya, ma hadza? Ma hadza? Ma artinya apa? Hadza artinya ini. Berarti ma hadza? Apa ini? Jawabannya hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Nah, sekarang Ustazah tambahi ya, Ustazah tambah lagi dengan apa? Cara membuat kata pertanyaan tapi dengan menggunakan huruf A. Huruf A. Apa artinya A dalam bahasa Arab? Dengarkan Ustazah baik-baik. Artinya A dalam bahasa Arab adalah apakah? Artinya A dalam bahasa Arab adalah apakah? Artinya A dalam bahasa Arab adalah apakah? Jadi ketika Ustazah bertanya kepada anak-anak, ahadza kitabun? Ahadza kitabun? Apakah ini kitab? Apakah ini kitab? Kan itu gambarnya kitab ya anak-anak. Jadi kan jawabannya na'am. Na'am artinya iya. Nah, cara menjawabnya na'am hadza kitabun. Na'am hadza kitabun. Ya, ini kitab. Ya, selanjutnya kan ketika dia itu bukan kitab, cara menjawabnya bagaimana Ustazah? Nah, cara menjawabnya ketika gambar itu tadi bukan kitab adalah kata-kata la. La. La itu artinya tidak. La artinya tidak. La bal hadza qalamun. La bal hadza qalamun. La bal hadza qalamun. Jadi semisal gambar buku itu tadi bukan buku tapi adalah pena ya, jadi jawabannya la bal hadza qalamun. Begitu ya anak-anak. Jadi anak-anak diingat-ingat rumusnya. Misalkan qalamun kan dia kata yang tidak diakhiri dengan tak berbentuk bulat atau tak marbutoh. Jadi ketika bertanya menggunakan hadza atau zalika. Ya anak-anak diingat-ingat itu rumusnya, tidak boleh salah, tidak boleh dicampur adukkan ya. Masa mau ngomong qalamun pakainya hadhihi, itu sudah salah ya. Jadi harus dicocokkan. Kalau tidak ada tak berbentuk bulatnya pakainya kata hadza dan zalika ya. Ustazah mau tanya lagi, ahadza kitabun? Ahadza kitabun? Apakah ini kitab atau buku? Naam, hadza kitabun. Naam, hadza kitabun. Iya, ini buku. Iya, ini buku atau kitab. Misalkan jawabannya tidak, cara menjawabnya bagaimana? Ikuti Ustazah. La bal hadza qalamun.
La, bal hadza qalamun. La, bal hadza qalamun. Tidak, tetapi ini pena. Bal itu artinya tetapi, la itu artinya tidak, ya. Jadi ketika jawabannya bukan kitab, cara menjawabnya adalah la, bal hadza qalamun. Ya, selanjutnya kita lihat gambar yang kedua anak-anak. Gambar yang kedua ada gambar kertas. Apa bahasa Arabnya kertas tadi? Bagus, ya, masih ingat ya semuanya? Ayo coba ikuti Ustazah sekali lagi. Qirtasun, qirtasun, qirtasun. Ya, ikuti Ustazah. Zalika qirtasun, zalika qirtasun, zalika qirtasun. Itu kertas, itu kertas. Madzalika, madzalika. Apa itu? Apa itu? Zalika qirtasun, zalika qirtasun. Itu kertas, itu kertas. Sekarang Ustazah tambahi lagi, Ustazah tambah lagi dengan kata pertanyaan yang menggunakan a. A artinya apakah? Jadi coba ikuti Ustazah. Adzalika qirtasun, adzalika qirtasun, adzalika qirtasun. A artinya apakah? Dzalika artinya itu, qirtasun artinya kertas. Berarti adzalika qirtasun artinya apakah itu kertas? Ya, apakah itu kertas? Kan gambarnya kertas kan ya. Jadi jawabannya 6. 6. Iya. Zalika qirtasun, zalika qirtasun. Iya, itu kertas. Iya, itu kertas. Semisal di gambarnya tadi bukan kertas, tetapi misalkan gambarnya buku atau kitab, berarti cara menjawabnya la, bal dzalika kitabun. La, bal dzalika kitabun. La, bal dzalika kitabun. La artinya tidak, bal artinya tetapi, dzalika artinya itu, kitabun artinya kitab. Jadi artinya la, bal dzalika kitabun artinya tidak, tetapi itu ke apa? Kitab. Ya, bagus. Jadi anak-anak yang harus diingat-ingat anak-anak adalah apa? Qirtasun kan nggak ada akhiran apa? Tak berbentuk bulat. Berarti dia menggunakan kata hadza atau zalika. Ya. Jadi ketika anak-anak bertanya nggak boleh ahadihi qirtasun, itu salah. Itu salah. Karena qirtasun tidak ada tak berbentuk bulatnya, maka dia menggunakan hadza atau zalika. Tidak boleh menggunakan hadihi atau tilka. Karena hadihi atau tilka untuk kata yang diakhiri dengan tak berbentuk bulat atau tak marbutoh. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan kata pertanyaan untuk kata yang diakhiri tak berbentuk bulat. Yang pertama ada kata mahfazatun. 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 Apa artinya mahfazatun tadi? Bagus. Artinya mahfazatun adalah tas. Tas artinya mahfadzatun. Mahfadzatun dia diakhiri dengan tak berbentuk bulat atau tak marbutoh. Maka dia menggunakan hadihi atau tilka. Hadihi atau tilka. Ikuti Ustazah. Hadihi mahfadzatun. Hadihi mahfadzatun. Hadihi mahfadzatun. Ini tas. Ma hadihi, ma hadihi. Apa ini? Apa
ini hadhihi mahfadatun, hadhihi mahfadatun, ini tas, ini tas. Ya, sekarang Ustazah tambah dengan kata pertanyaan yang menggunakan a. A artinya apakah, hadhihi artinya ini, untuk kata yang diakhiri dengan tak berbentuk bulat. Ya, mahfadatun artinya tas, ahadhihi mahfadatun, ahadhihi mahfadatun, apakah ini tas, apakah ini tas, ahadhihi mahfadatun, apakah ini tas. Itu gambarnya kan tas, jadi jawabannya na'am, iya. Na'am, hadhihi mahfadatun, hadhihi mahfadatun, na'am, hadhihi mahfadatun, iya, ini tas, iya, ini tas. Semisal anak-anak di gambarnya itu bukan tas tetapi rautan. Apa bahasa Arabnya rautan tadi? Rautan tadi bahasa Arabnya mibratun. Ya, misalkan jawabannya tidak, dijawab dengan apa? La bal hadhihi mibratun, la bal hadhihi mibratun, la bal hadhihi mibratun, tidak, tetapi ini rautan, tidak, tetapi ini rautan, tidak, tetapi ini rautan. Diingat-ingat ya anak-anak, kenapa ketika kita bertanya memakai hadhihi bukan hada yang pada apa? Pada kata tas ini. Ya, bagus. Iya Bu Guru, pakainya hadhihi karena dia diakhiri dengan tak berbentuk bulat atau tak marbutoh. Bagus, pintar semuanya. Ya anak-anak, kalau katanya diakhiri dengan tak berbentuk bulat, maka dia bertanyanya dengan hadhihi atau tilka, hadhihi atau tilka. Ya, selanjutnya gambar yang terakhir ada gambar rautan. Apakah bahasa Arabnya rautan tadi? Coba ikuti Ustazah. Mibratun, mibratun, mibratun. Ya, ikuti Ustazah anak-anak. Tilka mibratun, tilka mibratun, tilka mibratun. Itu rautan, itu rautan. Ketika Ustazah bertanya, matilka, matilka, apa itu? Apa itu? Tilka mibratun, tilka mibratun, itu rautan, itu rautan. Nah, sekarang Ustazah kasih tahu anak-anak bagaimana cara menggunakan kata pertanyaan dengan menggunakan kata a. Artinya apakah? A artinya apakah? Coba Ustazah mau bertanya kepada anak-anak. Atilka mibratun, atilka mibratun, atilka mibratun. Apakah itu rautan? Apakah itu rautan? Itu kan gambarnya rautan. Jadi jawabnya apa anak-anak? Iya. Apa artinya iya tadi? Naam, bagus. Naam, tilka mibratun. Naam, tilka mibratun. Naam, tilka mibratun. Iya, itu rautan. Iya, itu rautan. Iya, itu rautan. Tapi semisal itu tadi gambarnya bukan rautan, kita bisa menjawab la bal tilka mahfadatun. Misalkan gambarnya tas ya anak-anak ya. La bal tilka mahfadatun. La bal tilka mahfadatun. La bal tilka mahfadatun. Tidak. La artinya tidak, bal artinya tetapi, tilka artinya itu, mahfadatun artinya tas.
Tidak, tetapi itu tas. Tidak, tetapi itu tas. Itu semisal gambarnya tadi adalah tas dan pertanyaannya mibrotun. Seperti itu ya anak-anak ya. Pokoknya diingat-ingat anak-anak. Rumusnya adalah ya, ketika katanya, kata bendanya ya, dia diakhiri dengan tak berbentuk bulat, maka bertanyanya dengan hadhihi atau tilka. Kalau tidak ada tak berbentuk bulatnya, maka bertanyanya dengan hadza dan zalika. Faham semuanya? Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustazah bisa membantu anak-anak dalam belajar ya anak-anak. Anak-anak tetap semangat belajar. Semoga corona cepat hilang sehingga anak-anak bisa langsung masuk ke sekolah supaya Ustazah bisa mengajari anak-anak secara langsung ya. Ya anak-anak, alhamdulillah pelajaran pada pagi hari ini telah selesai ya. Setelah selesai kita belajar, mari kita membaca bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya anak-anak, dijaga kesehatannya di rumah, makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan akhirnya dijawab salamnya Ustazah ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.